مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Alhamdulillah pada ini karena kita Ustaz membahas ini memberkati mudah-mudahan yang ini selawat selalu di Muhammad SAW dan Alhamdulillah, mudah-mudahan dari Waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sayyidina waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى ما مضى يا وسعاد محمد ذكره روعا لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من الحاضرين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم القائل في دعائه اللهم اقذف بقلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة
Billahil Aliyyil Azim. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita sehingga kita bisa menerima nasihat-nasihat. Kita minta juga kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang baru, ilmu yang membawa kita menuju keselamatan di alam dunia dan di alam. Insyaallah, amin. Yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sedang dalam kesulitan, insyaallah Allah keluarkan dari kesulitannya. Yang sedang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, Allah gampangin, Allah lancarin, Allah berkahi apa yang dicita-citakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah Rasulina Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa li jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal atqiya was salihin wa jami'i sahabah wa tabi'in wa jami'il mujahidin wa tahirin fi sabilillahi rabbil alamin. Sayyidina al-imam al-muhajir Allah أحمد بن عيسى وأصول إبراهيم وأهل سلسلة أجمعين وسنن النروي أبي عبد الله بن الشاذلي وجميع أولاده من أنهار سالم الله بن الشاذلي وخصوصا أبا المؤسس معهد دار السلام خصوصا أيضا لجميع المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات لمن علمنا وإياكم وأمة النبي أجمعين والحرف واحدا إن الله تعالى ينفعنا بهم وبأنوارهم وأسرارهم ونفعاتهم الدين والدنيا والآخرة وأمن وأصدق الناصحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدي وإليه يرجع الأمر كله فتح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Alhamdulillah jamaah, kita berjumpa kembali menggugurkan fardu ain kita, di antaranya talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama sebagai kewajiban yang tidak boleh. Kita masih di bulan Syawal. Saya mengucapkan atlubu minkum al-afwa dhahiran wa batin. Saya meminta maaf kepada jamaah zahirah dan batin kalau saya punya salah. Ya. Jadi tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luas. Begitu juga saya bukakan pintu maaf untuk jamaah. Lebih kita kenal dengan halal lebih halal.
Sebenarnya yang haram nggak bisa jadi halal. Nggak bisa. Dan nggak boleh yang haram dijadiin halal. Bisa jadi murtad. Zina haram apa halal? Haram. Nggak bisa jadi halal. Cuman pemahaman kita tentang halal bihalal itu dia meminta maaf. Jadi meminta maaf itu lebih mudah daripada memberi maaf. Ibu-ibu jamaah sekalian nanam pohon ninju, tahu pohon ninju gak? Cuma kalau ngaji subuh lemes ya. Ngaji subuh kemalaman katanya. Ngaji maghrib kecapean pulang kerja. Terus yang enak kapan ngaji itu? Mati baru bacain Yasin tuh enak udah. Belonjor aja dia. Nah Ustaz, iya, minta daun ninja ya. Iya, nanamnya kita bertahun-tahun. Dia mintanya gampang banget. Nggak minta. Jadi memberi maaf itu lebih sulit daripada meminta maaf. Kalau minta maaf sih gampang. Maafin ya. Yeah. Yang susah tuh memberi maaf. Maka ada di dalam Al-Quran itu surat Ali Imran ayat 133, 134, 135, 136. Di antara yang Allah firmankan, yang Allah perintah buat kita selaku hamba-hambanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah minta ampun. Jadi kita mati itu yang bikin kita takut itu cuma dosa. Sekiranya kita nggak punya dosa, mau mati kita nggak takut. Mau mati kapan aja, oke-oke aja. Yang bikin kita takut mati apa? Ada asa-asa, dosa-dosa kita yang kita perbuat. Itu yang bikin kita takut mati. Wajar, karena kalau udah mati, kita akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kita harus mengedepankan akhirat. Usi nafsi wa iyyakum. Seberapa hebat orang punya cita-cita, mau begini, mau begitu. Kalau giliran mati, dibawa kemana dia? Ke kuburan. Bertanggung jawablah dia, termasuk saya, termasuk kita, tentang apa yang kita perbuat dulu di alam dunia. Itu diantara kenapa kita harus mengedepankan akhirat. Karena kalau Allah udah bilang mati, jamaah kenal Sayyidina Abu Darda gak jamaah? Jamaah saya minta doa ya, saya nih pinggang saya sakit. Jadi ada alat olahraga yang muter-muter tuh. Ya gak? Biasanya kan ada alat muter-muter tuh. Saya pakai dah tuh. Mungkin kecepatan kali ya. Terkilir jadinya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita. Amin ya rabbal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Jamaah kenal Sayyidina Abu Darda gak jamaah? Diam aja jamaah. Puasa sawal apa dia? Apalagi puasa sawal apa ya? Lemes banget kayaknya jamaah. Emang kalau ngaji subuh begini nih hawanya. Tahu hawanya gak? Tapi kan hari Minggu jamaah, hari Ahad. Sabarin ya jamaah. Enggak sampai jam 6 sekarang ngaji. Paling jam 6:30 baru rapi. Jadi Sayyidina Abu Darda ini termasuk sahabat Nabi yang dikasih doa. Baca nih doanya.
Kalau kita baca doa ini, insya Allah segala yang jelek-jelek buat diri kita, keluarga kita, harta kita dijauhin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Baca. Apa lagi jamaah? Hafal. Gampang itu. Tinggal rekam aja, dengerin dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu Sayyidina Abu Darda rumahnya enggak kebakaran. Jadi waktu rumah-rumah di samping kebakaran, rumah dia nggak kebakaran. Di antaranya apa? Beliau selalu mulazamah, selalu mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa kita amalin tiap pagi itu. Mau malam, mau pagi, mau sore baca 3 kali habis sholat. Ya. Suatu saat ada jenazah. Ada yang nanya, jenazah siapa tuh? Kata orang itu, jenazah ente. Wah, ane masih hidup. Kalau fa'in karihta fa'ana. Kalau ente enggak mau, ya jenazah saya. Ada di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 30 kalau enggak salah. Enggak usah kita. Enggak usah kita nih, manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah berfirman, innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad jadi mayit. Nah orang yang masih hidup dibilang mayat. Jamaah masih hidup dibilang mayat, marah gak? Jamaah, ini diem aja pada ya ditanya ya. Jamaah gini sih dengar. Kan ada orang nih, kita ketemu sama dia, kita dipanggil sama dia. Mayat, marah gak? Jangan, Nabi Muhammad aja nggak marah. Kita diingetin tentang kematian sedemikian dahsyatnya. Nggak usah kita, Nabi Muhammad aja masih hidup udah dibilang begitu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu itu mayat, wahai Nabi Muhammad. Dan mereka juga akan menjadi mayat. Makanya orang kalau lagi hidup ngomongin mati segan. Padahal mati itu kan yang bikin kita terputus dari semua yang kita punya. Ngapa? Itu usaha kita, saudara. Nabi Muhammad, Allah vonis, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah orang yang masih hidup udah dibilang mayat. Apa hal? Manusia sering lupa akan kemana dia pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ngaji begini wajib, saudara. Jamaah, pengurus Masjid Baitul Makmur, ya, udah ngasih pengumuman di jauh-jauh hari, gurunya persiapan, ya, datang. Mudah-mudahan jamaah bisa eksis, insya Allah setiap ahad di sini ada aja pengajian. Datang jamaah. Nggak usah kita, Nabi Muhammad orang yang masih hidup udah dibilang innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kalau udah mati itu udah dipaksa gitu. Mau nggak mau, senang nggak senang. Ya. Jadi meminta maaf itu lebih gampang daripada memberi. Soalnya ada orang salah nggak minta maaf. Ada juga orang salah minta maaf tapi salah minta maafnya. Misalnya ada cincin, jamaah punya cincin. Saya ambil. Terus saya minta maaf. Misalnya namanya Pak Bejo. Apa artinya Bejo? Beruntung.
Ustadz saya mau namain anak saya Muhammad Bejo, boleh gak? Boleh. Ya kan Bejo kan cakep kalau kata bahasa Jawa. Muhammad Bejo. Siapa namanya? What is your name? Muhammad Bejo. Pak Muhammad Bejo, maafin ya. Iya. Saya udah minta maaf. Tapi kan cincinnya belum saya pulangin. Minta maaf yang benar itu sesuatu yang kalau kita ngezolimin dari hak dia, pulangin dulu baru minta maaf. Di dana haji dipakai nggak dipulangin terus nggak dosa. Siapa orangnya? Haji di mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Jangan bangga sama harta, jangan bangga sama jabatan. Kalau jabatan harta kita nggak berguna buat ibadah di jalan Allah, jangan bangga. Sebab di Al-Quran Allah gambarin orang-orang yang nyesel punya harta, nyesel punya jabatan. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Saya punya harta nggak berguna, malah jadikan saya ma'aghna anni maliyah. Nggak ada gunanya harta saya. Halaka anni sultaniyah. Jabatan saya, kepemimpinan saya malah jadi mencelakai saya. Apa kata Allah? Khuduhu fagulluh. Malaikat-malaikatku. Tuh, orang yang dilalaikan dari ibadah karena jabatan dan karena hartanya, ambil dia. Tsummal jahima salluh. Buang dia ke neraka. Belum sempat taubat. Jadi memberi maaf itu lebih sulit daripada meminta. Kalau minta maaf sih tinggal minta. Yang lebih sulit lagi memberi maaf. Makanya Allah firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian minta ampun kepada Allah. Insya Allah kalau kita minta ampun sama Allah atas kekhilafan kita, ya Allah maafin. Termasuk kodok sholat. Ya. Jadi yang preman-preman dulu pernah ninggalin sholat wajib kodok. Habis subuh boleh gak sholat lagi? Boleh. Kalau sholat kodok. Sholat asar sekarang boleh. Ini sholat apaan? Asar. Nah sholat asar habis subuh. Saya pernah ninggalin sholat asar dulu. Gak apa-apa. Wajib. Bukan asar habis asar Ustaz. Enggak. Nah, siapa yang jamin kita hidup sampai asar entar. Sekarang sholat. Makanya orang yang umroh, dia mau ngelakuin 40 waktu di Madinah, dia bisa itu mengambil kodok sholat dia yang dulu ditinggalin. Misalnya dia di Madinah cuma berapa hari? Cuma 10 hari, atau 8 hari, atau 5 hari. Cukup gak buat 40? Gak cukup. Bagaimana biar cukup? Kodok tuh sholat yang dulu pernah kita tinggalin. Atau kita ngerasa sholat kita gak khusyuk. Usolli fardhu subhi kodoan ro'ataini lillahi ta'ala. Sholat lagi. Atau sholat asar. Usolli fardhu al-asri kodoan lillahi ta'ala. Yang disediain buat orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra. Orang yang dermawan, mau miskin dermawan, mau kaya dermawan. Tahu dermawan enggak? Bares. Tahu bares enggak? Kage pelit. Iman ame pelit enggak bakal nyatu. La yajtami'ani as-suh wal bukhl. Yang ngomong Nabi Muhammad, iman sama pelit nggak bakal kumpul.
Kalau ada iman, pelit pasti lari. Kalau ada pelit, iman lari. Nggak pernah ngumpul nih dia berdua. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi la yajtami'ani as-sukh wal bukhl. Tidak akan pernah berkumpul jadi satu keimanan dan kekikiran. Kalau ada iman, pelit, merad, tahu merad enggak? Pergi. Kalau ada iman, pelitnya pergi. Kalau ada pelit, imannya pergi. Ini kita membahas tentang kemuliaan silaturahim. Orang kalau silaturahim itu yang repot tuan rumah apa yang datang? Ya mah diem aja. Kan ada tamu. Yang repot yang punya rumah apa yang datang? Yang punya rumah repot. Makanya Nabi bilangnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang percaya sama Allah, modal kita berbuat baik bukan ilmu. Modal kita berbuat baik percaya sama Allah, baru ilmunya. Biar ilmunya ada, tapi nggak percaya sama Allah, segen ngamalinnya. Tahu segen nggak? Males, bukan sagon. Sagon lain lagi sagon. Saya dulu waktu nyantren dikasih sagon sama ibu saya. Terus saya punya teman, dia nggak tahu dikata susu, ditaruh air, naik semua. Kok susu begini dah? Itu bukan susu, Neng. Itu sagon. Makannya gimana? Ya udah makan begitu. Masa pakai diseduh-seduh? Nggak bisa diseduh. Ya. Baik. Jadi yang susah itu tuan rumah. Makanya yang datang itu karena Allah. Ada orang di zaman Nabi Muhammad SAW datang, ya, karena Allah. Tahu karena Allah enggak? Karena taat di jalan Allah. Jadi dia datang ke rumahnya tuh pengen taat di jalan Allah, bukan pengen numpang minum, bukan pengen ngarepin laksa, ketupat, kali masih ada res-resan biskuit kongguan nih. Enggak. Dia datang emang karena Allah, pengen minta nasihat, pengen nambahin iman, pengen nambahin takwa. Allah utus malaikat berbentuk manusia. Ente siapa? Ana rasulun min rabbil alamin. Saya itu utusan dari Allah. Fa inna allaha qad ahbabta kama ahbabtahu fillah. Allah telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai dia karena Allah. Jadi bersinergi. Yang datang ke rumah kita karena Allah, pengen taat kepada Allah, bukan ngarepin apa-apa. Yang punya rumah menghormati tamu karena cakep, udah klop, sinkron. Ibarat kancing sama baju pas. Kancingnya segini nih, gedenya. Lubangnya cuma segini, gimana masuk kok pakai ngedobrekin? Ada gak yang baju kancingnya segini? Ada tuh, jasko bapak-bapak zaman dulu tuh segini. Kok jadinya? Terus kan nih? Terus 10 menit lagi. Enggak sampai jam 6. Soalnya tadi Ustaz Haji Sadil bilang, Ustaz jangan sampai jam 6 ya. Siap, beres. Soalnya pada mau jogging. Tua-tua jogging juga lagi. Saya muter-muter ke Seleo. Enggak udah takbir Seleo. Jadi kalau ruku tuh sakit jemaah. Seleo. Jadi kita tuh menghormati tamu karena Allah, beriman karena Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang bertakwa dalam konteks ini di surat Ali Imran ayat 133 134. Siapa orang bertakwa?
orang yang sedekah, orang yang bares, mau lagi kaya ataupun lagi miskin. Kalau lagi kaya enak kali ngasih orang, kalau lagi miskin. Justru ada 3 nih kemuliaan. Innama tungsoruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Dengerin, Nabi yang ngomong sallallahu alaihi wasallam. Innama tungsoruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan mendapatkan pertolongan Allah. Tungsoruna wa turhamuna, kalian akan mendapatkan kasih sayang Allah. Wa turzakuna, kalian akan mendapatkan rezeki dari Allah. Bidu'afaikum, dengan nolongin orang yang lemah. Termasuk orang lemah siapa? Tamu datang dari mana-mana, nggak usah ditawarin. Ustadz, mau bakso apa mau pangsit? Nggak usah, sediain aja dua-duanya. Kan nggak mungkin kita bilang pangsit dah. Nggak mungkin, kita juga punya tahu malu. Ustadz, mau kopi apa air bening? Nggak mungkin juga kita ngomong dua-duanya, kan kita malu, kita masih punya malu. Di antara perkara yang nggak boleh ditanya, tamu jangan ditanya. Mau makan apaan? Jangan, sediain aja yang ada di kulkas, ambil. Cuman masih layak masih layak makan. Ini rengginang ulet udah. Gimana nggak ulet, di atas kipas angin. War. Lagi makan. Karena kegigit. Maklumin dah. Makanya periksain tuh ntar kue-kue yang di rumah. Ini kan udah Betawi puasanya sebulan, lebarannya sebulan, setahun. Lebarannya sebulan juga. Udah habis belum? Belum. Saudara kita yang di belah sana belum. Besok lagi. Kapan habisnya nih lebaran? Tek-tok lagi. Tadi datang ke rumah kita datang ke rumah dia. Kapan rapinya lebaran ini? Biarin, ikutin aja lagunya, mau begitu. Berkah insya Allah, yang penting niatnya karena Allah. Kalau yang baik sama kita datangnya enakan dikit nih, yang jahat sama kita nih. Yang kayak tadi tuh modelnya minta maaf tapi kagak bener, kagak semenggak. Nggak semenggak, nggak pantes. Iya, minta maaf doang, barang-barang yang dizolimin sama dia kagak dipulangin. Kan aturannya kan dia nyolong cincin. Ini cincinnya Ustaz yang saya colong kemarin, saya pulangin. Nah, ini saya minta maaf sekarang. Kan kagak begitu ya. Ini kagak maafin doang. Disuruh nganterin daging ke rumah Ustaz. Dagingnya 3 kilo. Diambil sama dia 1/2 kilo, jadi 2,5 kilo. Datang salaman dia, Ustadz maafinnya kalau saya punya salah. Iya. Kata dia, Ji, udah minta maaf Ji. Udah. Terus dagingmu jadi halal gak? Halal, orang udah dimaafin, enak aja. Nggak begitu saudara. Nah kan udah dimaafin Ustadz, nggak boleh tetap. Hak orang. Makanya orang maafin orang tuh luar biasa. Pahalanya kayak gimana? Liyakum mangkana ajruhu 'ala Allah. Langsung pahalanya Allah yang atur, Allah yang ngambil. Kalau kita maafin orang, Allah maafin kita. Hebat gak? Hebat. Cuman maafin orang kagak gampang. Beneran saya nggak ngomong bohong ini. Maafin orang tuh nggak gampang. Makanya di ayat berikutnya wal 'afina 'anin nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah demen sama orang yang baik, yang berbuat baik. Termasuk orang yang berbuat baik siapa? Awalladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang ketika berbuat salah dia sadar, astagfirullahaladzim, ini salah. Minta ampun, jangan diterusin. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannat
tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Orang yang begitu bakal masuk surga. Kalau mau minta sempurna, nggak ada sempurna di dunia. Nih ibu-ibu kan udah ada yang nenek-nenek ya. Berarti suaminya kan kakek-kakek. Berapa kali berantem, saling memaafkan. Udah nggak kehitung kali berantem berapa kali. Ya, babang apa sih makan Indomie mulu? Baru lagi ngambek. Baru kalau lagi ngambek makanan nggak pernah nasi Indomie. Orang kalau udah bisa memaafkan, itu awet dah hubungannya. Hanya yang udah tua-tua. Jadi kalau kita mau awet sama bini kita, tuh kesalahan dia kita maafin, ntar kesalahan kita dimaafin juga sama dia. Gantian gitu, ketahuan godain janda nih. Udah ngambeknya 2 hari aja nih, ngambek sampai 2 tahun sih kalau banget. Ya Allah neng, abang hilap neng, godain dia doang, godain kagak nggak beneran. Gelap gitu. Ustadz, ya anak saya dilamar sama 2 orang, didemenin sama 2 orang, saya bingung nih, gimana nih? Anak ibu cakep banget kali. Ya udah, pokoknya orang pada demen. Di zaman Nabi ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Dalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Di zaman Nabi ada orang 1 perempuan didemenin 2 orang. Nabi bilangin, ini termasuk bagian babun fima yubahu minal ghibah. Bab diperbolehkan kita menyebutkan kekurangan orang. Kata Nabi Muhammad, ente dilamar sama 2 orang, sama siapa? Fulan bin Fulan sama Fulan bin Fulan. Adapun yang pertama, innahu faqirun, dia miskin. Yang kedua, yuhibbus safar, dia demen jalan. Tahu demen jalan enggak? Jarang di rumah. Anjal mulu, tau nganjal mulu enggak? Jalan mulu, ngayang mulu, ngayab. Ngayab tuh, iya keluar rumah mulu, jarang di rumah. Kelayaban aja lu kerjaan. Itu kira-kira kelayaban sama miskin, itu kekurangan orang bukan? Nabi nyebut bukan buat gibah, karena sebagai kewajiban untuk suami menafkahi bininya. Ntar kalau dia kurang-kurang dikit karena lakinya miskin, jadi dia maafin. Biarin dah Nabi Muhammad, orang kita udah kadang cinta mati sama dia. Biar dia miskin, biarin dah kita jualan bubur berdua. Jadi apa-apa. Jualan bubur ayam pasti untung. Makanya ada tukang bubur ayam naik haji, saya percaya. Nah beras campur air jadi aduk. Banyak gak? Banyak. Ayam segini jadi suwir. Oh nggak ngomong. Nah ayam segini, ayam segemel. Suwir. Banyak juga lama-lama. Bang, ayam yang banyak dong. Beres. Cuman suwirannya jadi kecilan jadinya. Tahu suwiran nggak? Iya potek-potekannya jadi mak. Ini banyak, cuman suwiran jadi halus-halus banget. Tukang bubur naik haji, saya percaya. Ya, ibu-ibu kalau kurang duitnya, anak-anak mau makan, bikinin aja bubur aduk-aduk. Iya. Kalau zaman saya SD itu ada agar-agar yang bukan kayak agar-agar. Agar-agar yang kayak air, yang kita minum rasanya manis doang. Bukan agar-agar tuh, air diagar-agarin. Ya ibu-ibu, jamaah sekalian, kita kalau ngemaafin orang itu nggak gampang, susah. Kendati susah, pahalanya gede dari Allah. Biarin aja, lepas. Nggak apa-apa. Makanya kita ada kata Nabi, silul arham walau bisalam. Walaupun dia nyakitin kita, dia ngomongin kita di belakang kita, maafin. Ada kata Nabi di zaman sebelum kita orang namanya Abi Domdom. Sahabat nanya, siapa tuh Abi Domdom? Rajulun kana min qablikum. Seorang pemuda sebelum kalian, umat terdahulu. Idza asbaha, adanya di kitab Ihya Ulumuddin. Idza asbaha qala, kalau pagi hari dia bilang, Allahumma inni tasaddaqtu bi irdi liman dhalamani.
Ya Allah, saya sedekah dengan nama baik saya untuk orang-orang yang menggibahi saya. Jadi kalau kita digibahin, sedekahin aja. Oh iya, enggak, sedekah. Sedekah nama baik, dijelek-jelekin, gitu, enggak. Susah gak? Susah, makanya pahalanya gede. Pokoknya yang susah-susah pahalanya gede dah. Ibu-ibu tanya itu, kan punya laki atu, suruh sedekahin dah. Makanya susah gak? Susah, kan pahalanya gede. Jangan dari situ dasar pintu surga yang lain nggak ada, bisa gitu. Ibu-ibu kalau ngomong, Bu itu pintu surga, iya dah pintu surga jangan yang diderita, yang lainnya juga nggak apa-apa katanya. Jadi begitu saudara, karena memang perempuan wajib dinafkahi dan juga apa namanya ada hablum minan nas, nggak boleh ditinggal kelamaan. Ya, ada riwayat paling lama 3 bulan, ada riwayat paling lama 4 bulan. Udah kelamaan tuh bini ditinggal. Ini di zaman Nabi kalau orang perang 4 bulan, 3 bulan disuruh pulang dah. Sip-sipan, tahu sip-sipan nggak? Kayak security. Pulang dah, pulang. Sianan bini. Tuh, jadi kalau ada orang nanya, dia gimana? Kalau memang dia fakir kita sebutin. Enggak bermaksud merendahkan dia. Cuman pengen ngasih tahu, ntar kalau kamu nikah sama dia, nafkahnya kurang, jangan marah. Emang dia orang kurang tapi punya. Kalau yang kaya 2 liter sehari, yang sedang 1,5 liter, yang miskin 1 liter. Makanya suruh bikin bubur tadi itu. Ya. Ini udah jam 6 kurang 15 menit, 14 menit. Saya kembalikan ke jamaah. Mau terus semua udah. Ya udah tinggal dikit banget yang ngomong. Udah. Yang ngomong. Saya nggak tega udah. Ustadz, malaikat raqib atid, iya ada. Kalau yang nulis kebaikan di kanan, kalau yang nulis kejelekan di kiri. Kalau kebaikan nulis aja, nggak pakai izin sama yang kiri. Kalau nulis kejelekan, ini yang nulis jelek nih izin dulu sama yang kanan. Malaikat kebaikan, dia berbuat jelek, saya tulis ya. Kalau kita tidur, yang atau di pala, yang atau di kaki. Kalau kita jalan, yang atau di depan, yang atau di belakang. Ada malaikat yang ngawasin kita. Jangan lagu-lagu hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biar hidup selamat di dunia, selamat di akhirat. Insya Allah. Sebagai penutup, ada hadis dari Nabi Muhammad, idza dzulima abdun mazlimatan ma min abdin. Di situ hadisnya kurang lebih seperti kama qala Rasulullah SAW, ma dzulima abdun mazlimatan, tidaklah seseorang dizolimi hartanya, nama baiknya difitnah, fasabaru alaiha, dia sabar, dia enggak balas, diserahin ke Allah, illa zadallahu izza, Allah akan tambahkan kemuliaan buat dia di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kalau kita direndahin, kalau kita balas ntar jadi panjang urusannya. Biasanya kalau emosi ketemu emosi, jadinya apaan? Ayo, hancur-hancuran lah, nggak tidak teratas. Ngejelekin kita apa? Maafin aja udah. Sobaro alaiha, dia sabarin. Aduin aja ke Allah, ya Allah, saya nggak begini dibilang begini, saya nggak begono dibilang begono. Illa zadallahu izza. Nanti Allah tambahin kemuliaan buat dia di dunia dan di akhirat. Jadi memaafkan itu lebih sulit daripada minta maaf. Kendati memberi maaf itu lebih sulit, tapi pahalanya ede. Udah. Ada mau nanya? Waktunya habis, Tad. Iya. Bang, kalau ngaji begini lama banget kayaknya. Kalau ngitung duit. Hitung duit nih, duitnya ada segerobok, tau segerobok gak? Selemari gede.
nggak bakal anu. Padahal duitnya nggak dibawa mati juga. Nah kalau ini kan bakal nemenin kita di liang lahat kita. Insya Allah. Mudah-mudahan kita punya harta juga manfaat. Insya Allah bisa memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ibu ya, Bapak jamaah terlebih apa namanya pengurus Baitul Ma'mur kalau saya punya salah mohon dimaafin. Ya dimaafin ya jamaahnya. Insya Bapak-bapak, ibu-ibu saya maafin juga dah. Biar sama-sama kita mengarungi kehidupan alam dunia ini penuh dengan keselamatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا يا الله ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وبارك لنا في الدنيا والآخرة وما بعدها وما قبلها برحمتك يا أرحم الراحمين وما بينهما يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang betul mutlak dari Allah, yang salah mudah-mudahan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Allah